China. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Hai Kak Aul. Oh ya maaf sebelumnya. Pengen dipanggilnya apa? Kak Aul Aul aja lah. atau Mbak? Aul aja, Aul. Aul gitu. Aul ya? Aul. Salah maaf. Kesini nih kapan nih? Naik motor dari Depok. Enggak dari Depok sih, sebenarnya dari Jagakarsa ke Kelapa Dua. Iya, kegiatannya Tadi mah pulang kerja part time, paruh waktu. Soalnya lagi nggak punya kerjaan yang full time. Kita punya side job. gimana hari ini? Capek kah? Tadi sebenarnya kerjaannya nggak capek-capek banget sih, soalnya nggak banyak yang harus diolah. Tapi karena hari balik lagi ada trigger, jadinya ada trigger si pasangan itu, jadinya sedikit capek, agak goyang. Oke. Yes sih. Oke baik, sebelum kita sesi konseling nih ya, jangan takut merasa dihakimi gitu. Gak apa, kita terbuka aja, anggap aja saya ini Kak. Gak usah ngerasa dihakimin. Gak apa, cerita aja, cerita setenang mungkin gitu. Di sini juga nggak ada yang dihakimin, nggak ada yang namanya kayak apa ya, kayak ngerasa terpojoki, tidak. Di sini kita belakang sepuas-puasnya, seplong-plongnya diri, biar nanti pulang tidak membawa beban. Sebelum kita mulai nih konselingnya, sebaiknya kita berdoa dulu. Amin. Baik Kak Aul, di sesi ini tadi kan sudah kita berdoa ya. Nah, ada yang mau diceritakan? Kayak mungkin akhir-akhir ini lagi capek banget. Jujur lagi capek banget, lagi banyak kesibukan, terus lagi capek sama personal diri, sama orang rumah juga lagi capek. Gak tahu akhir-akhir ini tuh lagi ribet banget deh kehidupan nih, individual diri aku sendiri. Terus dari segala aspek per minggu ini lagi berantakan tidur. Kayak tidur mungkin cuma 1-2 jam karena harus ada target yang harus diuber, yaitu finansial. Oh ya, kebetulan aku tinggal sama single parents, bercerai di tahun 2018. Jadi ketika 1 minggu sebelum sebelum ujian UN kelas 9 SMP, itu 1 minggu sebelum 1 minggu itu, ini aku cerita sedikit ya tentang kebebanan aku minggu-minggu ini. 1 minggu sebelum UN itu, 2 minggu bokap papa tuh nggak pulang, katanya ada dinas di luar kota. Katanya ditelusuri, kegap lah nih sama abang pertama, abang aku. Oh kebetulan aku 3 saudara, 2 abang cowok, aku sendiri botot perempuan. 2 minggu itu ketika balik, bawa koper segala hal lah, katanya di dinas di Medan. Padahal papaku tuh punya perusahaan sendiri ya, perusahaan sendiri dalam bentuk konstruksi alat-alat berat yang bikin di gedung. Ini di gedung Gunda Dharma di sana tuh papaku yang bikin. Gunda Dharma yang deket Cisalak, papa. Pokoknya saat itu bergelimang harta. Saya masuk sekolah bagus, SMP Dharma Putih. Saya ingat banget, orang-orang SPP-nya 75, saya udah 270. Buku paket saya 1,5 juta saat 2017. Masya Allah ya. Jajan saya tiap hari 150.000. 150.000 saya merasakan makan stik tiap hari di SMP itu. Terus mungkin Allah menegur kita dengan cara yang dahsyat saat itu. 2 minggu setelah papa dinas, besoknya pulang dengan keadaan
motor baru Big Street warna merah. Itu masih ingat banget, itu jadi memori jelek di otak. Pulang, abang pertama saat itu lagi kuliah semester 1. Pulang rumah dengan situasi aneh menurut aku dan abang-abangku saat itu. Situasinya aneh. Punya usut, si papa ternyata udah mentalak cerai mama lewat telepon ketika mama di Padang, dan kita anaknya nggak tahu. Mama nelpon di hari itu juga ke abang kalau misalnya si papa udah mentalak cerai talak 3 mama. Abang aku marah otomatis. Abang mertua aku marah. Abang aku tertua itu marah, kita bongkar HP-nya. Ternyata di semua ada chat satu namanya semua chat tentang baju pernikahan, KUA, transfer uang, segala ada di sana. Ya bersama abang gua. Bokapku marah. Kita adu debat di situ sama abang aku. Abang kedua aku Yovan itu di backup sama tante Nini untuk tidur di rumah. Nggak jauh di 4 rumah dari rumahku. Nah, terus ya papa tinggal di rumah sendirian, dia tenang dulu karena jam 4 subuh besok mau pulang ke rumah untuk ngedudukin semua masalah ini. Pulang mama dalam keadaan gak baik-baik aja. Mungkin sakit hati pasti. 22 tahun dia hidup, 23 tahun dia hidup pernikahan. Abang saya saat itu 23 tahun. Asam manis kehidupan udah dilewatin. Dapat anak buat saya perempuan aja itu sangat susah saat itu. Terus pulang semua hening sampai jam 9. Mama ternyata punya inisiatif untuk panggil atau menelpon Pak Uwo saya. Pak Uwo itu paman kakaknya mama yang laki-laki dari Tangerang, untuk bareng nanyain ke papa saya kalau misalnya di Padang itu namanya Daaf. Daaf tuh suami dari adik. Daaf tuh mau dibawa kemana ini, karena sudah talak cerai 3, jadi itu nggak bisa menikah kembali, nggak bisa satu rumah kembali, dan harus dituntaskan. Saat itu saya tahu gimana, saya nggak tahu gimana mental mama saya. Saat itu mama saya marah, berontak. Yang saya tahu mama saya 23 tahun yang hidup sama papa tuh gak pernah ada di fase bahagia, karena kebetulan mama saya kena KDRT. Menurut saya 23 tahun mama saya hidup, bahagianya di 2 tahun pertama. Itu mama saya cerita di akhir-akhir 2 tahun lalu, ketika mama saya udah berdamai, ketika mama saya udah nggak mengungkit bapak lu udah, mama udah nggak pernah bisa mengungkit. Mama udah ikhlas kalau dia bisa nikah lagi lah, nggak apa-apa, gua sama anak-anak gitu, kata mama saya saat itu. Terus didudukin, singkat cerita berdebat lah. Saat itu saya diusir sama paman karena umur masih 15 tahun, 14 tahun, 15 tahun lah saat itu. Belum boleh dengar. Iya. Terus dipanggil ketua RT RW segala hal, gini. Kalau si Pak Frison ini nggak bisa lagi tinggal di rumah ini karena udah talak 3, cerai, sah, ada saksi, selesai. Saya nggak tahu gimana proses omongan ketua adat di situ. Yang saya tahu mama saya teriak-teriak nangis, Mas Pamar banting-banting gantungan tas, masuk kamar mandi pingsan. Yang saya tahu saat itu. Yang saya tahu cuman saya ngeliat abang saya yang kedua nangis di pojokan, karena yang kita sekeluarga tahu abang saya yang kedua tuh sangat-sangat dekat sama bapak saya, sangat dekat. Dia tidur di ketek bapaknya tuh bisa di umur segitu. Seharusnya anak laki-laki itu gengsi, abang saya tuh enggak. Aja berarti. Iya. Abang tuh beda 1 tahun, berarti kalau
kelas 9 dia udah satu SMK kan. Iya. Nah itu dia masih bisa berbangga sama saya. Abang saya nangis pojokan, saya cuma tahu abang kedua saya angkat mama saya minta bantuan, saya jaga abang saya yang lagi nangis. Saya nggak tahu harus buat apa gitu. Tapi saya dicabut, bawa bantu mama, saya cuma ditenangin sama satu tetangga, Bu Erna namanya. Ingat udah awal mandi, udah jangan nangis lagi, udah tidur, udah siang. Itu menuju Juhur, ya Juhur. Saya tidur kita berdua sama abang saya ingat banget saya nggak pernah satu kamar sama dia, saya satu kamar sama dia. Kita tidur berdua setelah rambut basah, nggak dikeringin, tidur kita sampai asar. Mama saya pulang keadaan nggak bisa diajak ngobrol. Abang pertama cuma bilang, adek beli nasi padang kita makan. Kita dari pagi belum makan. Iya benar, hari itu dari pagi kita belum makan. Hebat ya. Satu saat itu deraya mata kayak nanya ke abang, ini aku gak punya papa ya? Gue bilang gitu. Ya abang bilang, papa cuma pergi ke rumahnya bang ngomong gini, cuma ngomong iya papa ngambil dokumen di rumahnya bos Ubun, partner kerjanya dia. Saat itu aku tahu kalau misalnya bos Ubun tinggalnya di Cijantung. Pulang kapan papa? Kan baru pulang kemarin, udah dua minggu dinas. Aku masih menanyakan kayak kenapa bapak gua nggak di rumah, kenapa nggak pulang. Tadi itu ya abang emosi, nggak stabil, ada kayak udah diem tidur, udah kan udah selesai makan, udah tidur, gak usah nanya-nanya, semua orang juga mumet. Saat itu ya mungkin itu kesalahan ya, emosi nggak stabil. Udah 2-3 hari mama nggak keluar kamar, nanya lah. Biasanya pagi-pagi tuh udah berangkat, dan dari situ sampai aku ngerasain gak pernah sarapan pagi lagi karena lukanya belum selesai, belum ada keikhlasan, belum ada ketabahan situ. Mungkin emang pagi saat itu dan seterusnya gak jadi pagi yang adek makan dulu, adek sini mama suapin, adek sini rambutnya mama kepangin, itu udah gak ada. Papa hilang kabar sampai abang yang kedua harus terpindah sekolah karena dia nggak ada pemasukan biaya. Kita benar-benar di-cut, nggak ada uang, nggak ada pemasukan lah. Abang waktu itu kuliah belum kerja, abang kedua baru kelas 1 SMK awal masuk. Iya kelas 1 SMK aku masuk. Dia mau naik kelas 2, aku naik kelas 1 SMK. Karena nggak stabil ekonomi kita, abang pertama dia sekolah di Citra Negara itu harus putus, berhenti di tengah jalan karena nggak ada biaya tambahan. Karena di Citra Negara saat itu uangnya lumayan besar ya, 2-3 juta. Karena saat itu menurut aku itu pendewasaan diri yang benar-benar merubah si Aul manja 180%. Sengaja di UN itu karena ngerasa ada ngebatin kayak ini nih gak seenak yang Aul dulu tuh kayaknya bakal mati di setelah UN ini. Jadi Aul yang baru, Aul yang gak perlu minta bantuan siapapun, punya mindset kayak kalau belum bisa ngebahagiain mama sama abang kayaknya nggak perlu minta tolong sama mereka, nggak perlu nyusahin orang rumah lagi karena udah susah. Itu punya mindset itu sampai dibawa sampai saat ini. Sebenarnya kalau dikulik-kulik balik itu ternyata nggak bagus. Aku masih butuh orang untuk nolong, untuk bantu, untuk ngingetin. Ya pas masuk itu harusnya ketemu di
keterima di 2 Depok, SMK 2 Depok, alhamdulillah. Tapi karena kembali lagi keuangan, ongkos jauh, gak ada ongkos karena mikir ongkos berapa, pengeluaran berapa, jajan berapa, terus beli, saat itu ada uang pangkal kalau nggak salah 2 juta, kita nggak kekejar, sedangkan abang yang kedua udah putus, abang yang pertama nggak cuti dulu kuliahnya semester 2 saat itu, milih jalur beasiswa prestasi ke SMK Kusuma Bangsa, alhamdulillah full 3 tahun beasiswa keterima, alhamdulillah. Nggak beli buku, nggak beli apapun, pure cuman untuk sekolah aja dan mempertahankan si ranking satunya. Ternyata setelah dar-dedornya 3 bulan itu menuju sekolah itu, Allah masih ngebuka jalan kalau si Aul ini nggak putus sekolah. Soalnya berpikir kayak bakal kerja aja, nggak usah sekolah, nggak usah lanjut. Padahal di dalam hati mau sekolah, mau melihat temen denger, udah keterima di sini, besok mau SBBM, mau orientasi gini, udah host plus. Ingat banget itu bangku terakhir, ada yang bikinnya itu tinggal bangku terakhir di satu bangku di multimedia, satu bangku di PM, dan alhamdulillah keterimanya di multimedia. Itu udah kelegaan. Terus aku nanya, bapak biayanya berapa, soalnya saya butuh nyari uang untuk biaya ini. Alhamdulillah 0 rupiah, semua ditanggung sama sekolah, semua SPP, buku, baju, segala hal, nggak ada uang pangkal, pure ditanggung sama SMK. Terima kasih banyak Bapak Mitra itu, dia udah memperjuangkan saya. Masya Allah. Masuk sekolah, abang putus sekolah, abang kedua cuti, nge-grab. Akhirnya karena nggak ada pemasukan, abang aku nge-grab dulu beberapa bulan. Alhamdulillah nemu kerja di BCA Matraman. Ekonomi mulai naik tapi belum stabil. Yang biasanya jujur sebulan bisa 15 juta, ini cuma 3 juta. Sangat tidak stabil. Berarti nggak ada pemasukan dari ayah? Sama sekali. Ya kita sekolah biasa, tapi yang aku ingat abang aku masuk sekolah lagi, jadi kita sepantaran di Teknindo yang SPP-nya 50.000 karena murah. Yang penting sekolah saat itu, abang pertama, karena dia tidak terlalu pintar seperti aku yang bisa nyari beasiswa. Ya akhirnya kita manfaatkan yang sekolah-sekolah, satu deket bisa jalan, nggak ada ongkos, kedua yang murah dan gampang lulusnya aja sekolah di sana. Yang penting dia rajin sekolah. Terus berjalan SMK, ya di SMK nyoba-nyoba nyari kerja. Anak 16 tahun yang harusnya happy-happy, sekolah nongkrong sama temen, pulang enggak. Aku melakukan hal orang dewasa yang melakukan setelah lulus SMK, itu kerja di kelas 1, kerja sebagai penjaga toko, digaji 50.000 sehari. 50.000 itu bisa bertahan, diujinya sekali ekonomi saya sama keluarga saya. Hebat ya. Hebat, sangat hebat, jujur. Mama aku dari yang ngaji sana sini, keluar sana sini, jadi cuma ngendap di rumah, bengong. Berarti mentalnya tenang. Mama aku konseling 3 tahun. Ada di fase nih di SMK itu lagi tidur, ingat banget jam 1:30 pagi, nggak tahu kenapa mama itu, karena yang aku ingat di kepala, Allah, mama teriak, Allah, sholat tahajud, doain bapak lu biar balik pulang ketemu lu. Sholat tahajud gak? Lu mau gue kasih tahu, kagak mau sholat lu ya, tahajudin bapak lu, doain bapak lu, itu dia dipelet, dia dipelet, doain, lu kan anak gadisnya, anak perempuannya yang pengen dipengen sama dia, doain bapak lu. Saat itu gak tahu mau bereaksi apa, cuman diem bengong, ditenangin sama abang kayak,
udah jangan nangis. Jadi posisi cuma bisa nangis aja, nggak mau marah sama. Kita tahu lah satu rumah stres apa aja hidup sama orang yang sama, dikira bakal berdua bersama, Ternyata sangat tidak. ya kasihan ya, sangat berat-berat ya. Kalau kata tetangga, aku dikasih rezeki yang banyak saat itu, berlimpah, dikasih keluarga yang nyaman, diujinya di ekonomi dan perempuan. Ya, papa saya diujinya Hebat ya. cari yang lain gitu Iya loh. sih ya, I know. Itu tuh penyakit, selingkuh itu penyakit. Iya memang selingkuh itu memang sudah tabiatnya ya dari diri sendiri ya, Itu nggak bisa kebawa mati. diubah. Itu Iya. kebawa mati. Ekonomi diuji semua nggak stabil. Biasanya ada tuh yang fase yang bikin nangis tuh kita pakai gas yang gede, tabung biru. Iya. Tabung orang kaya. Orang kaya Iya. dijadiin gas hijau melon. Kita jual itu 150.000 buat bertahan hidup seminggu. Itu tuh kayak Allahumma barik aja gitu. Kayak ya udah emang itu nggak pernah minta duit sampai sekarang karena ngerasa takutnya saya Bebanin. bebanin abang maupun mama. Oh, si mama juga mau dapat uang dari mana? Nah, pas di SMK itu menjelang COVID, abang Grab susah. 2020 Iya karena kan COVID. Semua orang nggak boleh pada keluar. abang akhirnya mama jadi ART, asisten rumah tangga, jadi membantu di dua rumah saat itu. Dengan keadaan yang udah membaik. Belum membaik tapi bisa diajak ngobrol dan sosialisasi. Berarti terpaksa ya karena Terpaksa karena ekonomi. Bang jadi ART, aku lepas kerjaan yang dari jaga aksesoris kosmetik itu karena nggak ada pemasukan. 20 akhir kita lockdown, tapi rezekinya ternyata di situ dapat kerjaan. Aku dapat kerjaan di bagian packing, lumayan gaji 2 juta walaupun capek kerjanya, tapi alhamdulillah dapat pemasukan. Abang yang kedua kerja di bagian situ, kita stabil tapi tidak mewah seperti dulu, tapi tercukupi. Tapi gara-gara tercukupi itu satu rumah tahu rasanya rasa syukur yang sangat-sangat akan tamak. Rasa syukur itu sangat, alhamdulillah hari ini tuh bisa makan ayam. Wah, ayam tuh jadi makanan yang terenak. istimewa, bener. Itu cuma bisa makan 1 kali sebulan karena abang gajian. Dan itu selalu dibuat gulai sama mama aku karena kuahnya bisa dimakan buat besok-besok. Ayamnya sudah habis ya. Selesai COVID, lulus, semuanya stabil. Abang putus kuliah yang pertama dari Pamulang, putus karena sudah nggak bisa biaya. Jeda 2 tahun tuh COVID selesai, aku lulus, Tuhan lulus. Abang pertama coba ambil kuliah lagi. Sama dengan tidak stabilan itu, saat itu coba kita rujuk ke RSJ pertama karena ada darah yang membeku. Kita nggak tahu takutnya kenapa. Akhirnya sama ya konseling 3 tahun ya. Sebelum ke konseling itu setelah after lulus SMK, setelah 4 tahun tidak ada yang membuka pembicaraan tentang si papa. Saat itu rasa kegergetan aku nih, hati bener-bener greget, kayak ini kejelasannya gimana. Karena saat itu mamaku digantung di pengadilan, tidak diurus, bener-bener pure cuma ditalang secara agama, tidak di pengadilan. Pengadilan nggak diurus. Itu rasa gedek di hati, Gregetan. Karena apa? Selama 4 tahun itu ternyata mama nggak dapat subsidi janda.
dari pemerintah apapun. Menurut aku saat itu harusnya mama tuh harusnya dapat. Selama 4 tahun itu kita ternyata berjuang sendiri. Karena pengetahuan lebih tahu, banyak bergaul saat itu, ngobrol lah kita satu teman, kita dudukin mama sama abang buka. Yang ngomong sama aku kayak, mama ini gimana, mau diurus gak? Mama tetap tidak stabilannya dia. Enggak, nanti bapak lu balik kok. Masih kakak buat Masih balik. Dia masih denial kalau misalnya Iya. itu si papa nggak bakal lepas karena anaknya itu masih butuh. Padahal di dalam hati karena rasa dendam, rasa benci itu numpuk, jadinya ngerasa nggak perlu deh lo di sini, nggak ada kehadiran lo juga. Oke deh, kan kita hidup Fan-fan aja. kok, Iya. nggak mati kita sih keluarga. Nggak ada lu ya bu, bisa. Biasa. Nah, terus ngomong, mama masih denial, ternyata nggak bisa diajak ngobrol si mama. Akhirnya ngomong sama abang kayak, bang ini nggak bisa dilanjutin kayak gini doang, ini udah berjalan terlalu lama, harusnya mau punya hak dari pemerintah, hak dari subsidi segala hal. Kita bukannya meminta, kita bukannya ingin meminta ke mereka, ke Pak RT misalnya. Pak RT sih kita harus kayak, Pak RT ini surat mama tuh dapat beras, uang, Iya, segala sembako. hal, sembako lah untuk bertahan hidup. Terus kalau Idul Fitri dapat si beras Iya. zakatnya gitu Kan kan. hampers. Terus iya. Terus masuk itu capek mama. Padahal kita tahu selama 4 tahun ini mama nggak pernah tidur malam. Dia nggak pernah tidur malam, dia nggak pernah bisa tidur malam karena kedenialan dia bahwa si papa tuh pasti bakal pulang. Ya akhirnya abang bilang pemasukan, ya berarti satu rumah ini punya kita bertiga, mau pemasukan mau pengeluaran kita bagi 3 sampai saat ini sebenarnya. Lalu lulus SMK kayak semuanya tuh sebenarnya stabil aja, dan orang melihat Fan-fan aja. versi Aul bahagia, dia nggak tahu gimana capeknya. Aku Di balik itu semua ya. nggak tahu apa yang direnggut, apa yang ditanam. Jadinya dari modal sakit hati, sebenarnya itu modal sakit hati, modal nggak punya rasa ikhlas diri, terus modal harus kuat, nggak boleh orang nggak boleh lihat kita lelah, capek. Itu ke bawah sampai sekarang. Oh btw, aku 1 tahun coaching juga, masuk ke ruang psiko. Karena ini masuk ke individual aku ya. Iya, Karena mental ya. ternyata Aul yang kuat tuh nggak kenapa-napa gitu. Iya. Yang Yang terlihat terlemah ya. iya, yang ternyata nggak apa-apa, ternyata ini kenapa-napa loh, nggak bisa dibiarin. Itu pertama kali dinotis sama temen yang bener-bener jurusan psikolog. Dia ngeliat kayak, oh lu nggak coba ke psikolog atau ke psikiater gitu, coba. Karena dia notice aku sering ngomong bukan tipe belibet tipe udah ke sekolah, Terus udah ke sekolah kita. Terus kalau dulu biasanya kalau ketemu orang ini getar semua, tangan main, panas dingin. nggak panas dingin, getar bener-bener SID parah ya, Takutan ya. takut. Masuk ke psikolog, aku nggak tahu apa dia punya metode apa, tapi yang aku notice aku sulit tidur. Oh ini hipnoterapi. Itu ingat ketiga kalinya aku kesana, di hari ketiga aku di hipno, dan jujur ingatan dari kelas 3 SD ke belakang hilang. Iya. Karena ternyata ingatan itu yang sangat-sangat hancur, tapi menurut aku jadi beban pikiran juga sekarang ini. Kayak satu
nggak tahu kelanjutannya. Kayak kita dapat POV yang baru gitu loh. Iya tahu. Iya, kayak itu tuh bener-bener tadi lagi di jalan bener-bener harus bener-bener harus stay, mikir yang lain, buka chat apapun biar nggak distract. Iya, tetap stay cool Iya, ya. soalnya tiba-tiba gemeteran parah, tangan dingin, air mata banjir. Tapi nggak tahu nih, ini adegan emang Iya. adegan di kepala sendiri karena ngeliat dia apa emang itu pernah kejadian. Dan Ade dulu kan Ade suka makan udang, dan saat ini udang itu jadi makanan yang nggak pernah bisa Paling benci. nggak bisa makan. Jadi trauma itu masuk ke fase alergi badan dan alergi segala hal. Dulu ternyata aku suka pisang, suka pepaya, sampai sekarang udah suka itu. Alergi udang nih, dulu suka banget disampaikan, sekarang nggak bisa. Saking memori itu bertumbuh di tubuh nolak. Iya, terlalu terpendam. Itu selalu kayak, emang aku pernah gitu ya? Rasanya aku nggak bisa makan udang ya? Iya. Enggak, aku tuh suka banget, apalagi nih si papa kalau misalnya pulang dia mengkilas balikan itu mulu kan. Enggak aku aja nggak inget. Apalagi temen-temen yang kecil kayak si Awi kan dulu gini-gini, memori itu udah nggak ada, hilang semua. Di kayak yaudah awal si kelas 3 ke atas doang, bawahnya nggak inget. Kalau inget kalau bisa trigger. Mantep ya, ternyata ya hipnoterapi. Berapa Ul? Waktu itu karena mau hipno, pas konseling pertama, kedua gratis. Betul dari BPJS kita dapat rujukan. Ketiga hipno saat itu ya 2023 kena di 1,7. Tapi itu udah sama obat penenang. Oh ya, gue minum obat. Iya. Soalnya waktu itu dia announce aja tuh Stres angkut. Stres tingkat 3 apa? Nggak tahu deh. Soalnya Itu udah parah banget, berarti udah Soalnya- masuk depresi dong. nah ya, soalnya tuh setiap saat mau bawa motor nih ada pemikiran gue tabrak kiri, gue tinggal deh, gue tabrak kiri, gue tinggal deh, gue tabrak kiri, tinggal deh. Oh gue tabrak kali ya, ada trauma, gue tabrak yuk. Itu nggak tahu di otak tuh gila banget, bener gila banget, Berada sama otak. gila banget. Kita di hipno hilang semua, keadaan mulai enjoy, bawa Lebih tenang. lebih tenang, lebih pede. Jadi Aul yang pede sekarang, Ya, lebih santai ya. lebih santai, terus banyak temen, Iya. banyak temen, sosialnya Makin lancar, luas. makin luas. Terus alhamdulillah ya ekonomi naiklah satu persatu ya. Allah nggak tidur. Iya, Allah ya, nggak karena tidur. ada yang namanya karma ya. Iya. Hukum karma tuh selalu berjalan, ingat. Bener. Ingat, hukum karma selalu berjalan. Mama kena diabetes tipe A, tipe B, apa tuh? Diabetes yang tidak Berarti sekarang keluar 2 ya. Iya. Tapi karena kita rasain susah dulu, kita makan telur satu itu pikirnya Nikmat 2 kali. banget. Iya. Itu tuh sangat dilakukan mama zaman dulu. Dia beli satu sak kan 60 ml. Iya. Satu sak sampai sekarang. Oh iya. Ya sampai Nggak ada hewan ya? enggak. Mama punya cara kayak ada serai, bawang putih, segala hal ditaburin lah. Itu kayak selalu mikir kayak kita aja sebulan cuma butuh 15 liter Iya. atau 10 liter. Ya kenapa harus 6 liter? Udah selesai situ. Ya, seharusnya udah dilewatin ya. Gak usah coba lagi. Udah ya Trauma gak akan hilang. Jujur, susah. gak akan hilang. kuliah Mau lari kemanapun gak akan hilang. Kalau kita bisa ngantongin itu trauma, mungkin bisa ya. semester 2 kan covid ya. Iya. Aku masuk kuliah full beasiswa juga, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Masya Allah banget ya. Masya Allah. Dari ujian itu ternyata ada Ada. hikmahnya ya. Oh iya, satu lagi kenapa bilang kok bisa sih beasiswa segala hal. Kalau nggak miskin, otak nggak bakal mikir. Iya. Jadinya aku nggak punya uang, aku nggak punya power untuk dapat kerjaan, dapat kuliah. Yang lain mungkin
3 tahun aku tidak pernah. Karena apa? Kerja. Iya. Pas kuliah kita bukan 1 job doang, triple job kayaknya. Saat itu seminggu online, seminggu offline, seminggu online, enggak, 2 minggu online, Hybrid. seminggu offline, 2 minggu, pokoknya 2 minggu doang. Iya. Masih ingat banget itu triple job yang berdarah-darah banget. Pagi jadi baju orang, Hebat ya. ya Masih kuliah udah kerja ya, hebat ya. aku ya itu Masya Allah banget ya. banget. Dari ujian. Siang ngajar Kalistung di Biba Ayu. Ngajar berarti. Ngajar dari jam 11 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore malam kita antar jemput orang kerja 3 orang. Benar capek sebenarnya di umur segitu yang harusnya ngeliat temen Happy nongkrong sana kemari. Tapi harus jadi tulang. Sebenarnya abang-abang itu nggak lepas tangan karena abang kedua itu nggak mau ikut kuliah karena keterbatasan ekonomi. Dia punya ya udah adanya aja yang kuliah. Kalah ya. Dia ngalah, itulah makanya terlalu banyak hutang budi, dan hutang budi itu dibawa sampai saat ini jadi beban numpuk di dada kayak apa ya yang harus Lakuin lagi nih, dia gitu. biar kebayar nih mereka. Sebenarnya abang dua abang itu tuh enggak yang kayak Kita. lu harus bayar ini gua main berdarah enggak, tapi ada rasa Gak enakan. ibu bisa nabang gua Iya. kayak ya udahlah ini Gak berguna banget jadi adik nih. Gitu. bener, ada pemikiran kayak gitu. Akhirnya ya jalan satu-satunya mereka cuma bilang IPK nggak boleh turun, IPK nggak boleh turun, kalau bisa beasiswanya tetap lanjut. Sebenarnya kalau misalnya nggak dapet beasiswa pun bisa dibiayain sama mereka saat itu, tapi dia cuma bilang gitu, jangan pacaran, jangan nyusahi mama, jangan bikin buat salah di luar, kontrol pergaulan. Abang bilang gua tahu lu jago karate, segala hal lu bisa menjaga diri, bisa menjaga diri, tapi kalau pemikiran orang luar kita nggak tahu. Iya. Pemikiran orang kan kadang buruk, kadang ya Iya, itulah nggak ya. semuanya Dipandang baik. terus jaga pergaulan juga gitu. Ya itu yang dituntut sama mereka. Menurut aku itu sangat adil. Sampai saat ini masih pegang teguh beberapa poin yang udah di reels sama mereka. Nggak macam-macam, nggak ya ada batasannya, rasa hormat lah mereka. Tapi akhir-akhir ini ya tadi bilang di awal capek, ya capek. Ada dong rasa capek. Capek banget karena abang pertama kebetulan mau nikah, mikir kayak kalau abang pertama nikah berarti tanggungan berdua nih, yang nanggung cuma berdua, bukan yang ngerasa terbebani, tapi kayak dia bakal nge-backup. Lagi gak? Bukan, aku kan udah gak punya sosok bapak tuh, takutnya tuh si begini tuh gak balik lagi ke rumah, ada rasa trauma loh. Dia gak balik. Takut gak ada waktu ya. Iya makanya. Itu hak sebagai orang tua. Kemana? Selama ini kemana? Hei, kemana? Ya ngomong kayak emang kita mau ngelamar ada namanya perempuan Gak enakan. dia itu bikin lah ke otak ya kalau bisa serahan gue deh bang sama bapak. Sebenarnya abang enggak ngapain, gue harus bantu gue gitu enggak, dia Gak memberatin ya. dia pun nabung segala hal, tapi dia cuma bilang paling kalau sesaran mama udah nggak bisa di-backup sama dia, ya toh sesaran bisa lah buat jajan mama tiap hari tuh aku nih yang backup, nggak apa-apa lah. Terus pas kemarin sakit tuh abang bilang gak usah terlalu dikejar-kejar, kalau misalnya capek istirahat. Bukannya apa, karena rasa nggak mau balik ke si awal.
berapa kayak gitu. Kalau ada ya udah depan gue masa capek-capeknya gue orang ada yang lebih capek kok. Enggak. Ini udah terlalu too much banget. Iya. Too much banget. Sebenarnya itu tuh mas. Nggak akan balik ke yang dulu, jujur. Nggak akan balik ke yang dulu. Ini terlalu too much banget. Jadi mungkin Maupun apa ya? Maupun secapek apapun diri lu ya butuh istirahat. Istirahat. Ingat, istirahat. Jangan terlalu gila-gila banget sama duit. Saya tahu trauma, nggak mau balik dulu, tapi kayak tepat banget yang itu masih kayak boleh, jujur boleh sih, megang semuanya boleh. Mau ke tempat yang lingkungan, mau nyobain ini, mau nyobain itu boleh, tapi kayak tahu waktu, tahu jamnya, tahu jam, tahu mana yang harus istirahat, kondisi tubuh. punya pemikiran kayak gitu nggak semuanya Enggak. negara itu salah. Ubah. Iya, Salah banget, jujur salah banget. Bukannya memojokin banget nih ya Mbak Aul, ini salah banget. Jadinya Ya nggak gitu, ubah. Jujur ubah sih. ya kalau Ubah sih, ubah. kata abang kayaknya lu perlu ke psikiater lagi deh. Bener sih, bener. Butuh banget ke psikolog. Soalnya juga kayaknya 3 bulan terakhir deh. 3 bulan terakhir ya jadi sebenarnya titik ikhlas ya titik ikhlas. Sebenarnya 1 tahun lalu udah di titik ikhlas tapi masih ada rasa dikit. Tapi kayaknya kalau sekarang 3 bulan maybe kayak gua nggak pas aku operasi khusus itu ya Februari itu titik balik kayak emang kalau yang nggak bisa kita genggam kita raba dan ya selalu itu kalau emang bukan jodoh bukan rezekinya dari Allah emang nggak bakal stay ya, salah satunya si papa walaupun nggak ada namanya anak mantan nggak ada namanya mantan anak tapi beliau menyakiti mama saya segitu dahsyatnya, segitu dalamnya, hebatnya, dan mentraumakan satu rumah. Akhirnya kita pindah rumahnya ke yang lebih kecil di Imut, sendiri tuh di 50 meter rumah itu rasa kebahagiaan dan rasa tamak bersyukur gede banget. Semua dari titik nol, dari mulai nol, dari yang sakit banget, lukanya luka dalam banget, kita pakai badan sendiri, kaki sendiri, rasa badan sendiri, dan dari situ gue punya kekompakan diri sama abang-abang. Makanya kayak kalau satu susah harus dibantu. Saling membantu. Kita punya bonding kuat saat itu. Soalnya dulu tuh kita nggak punya bonding. Berarti semua mengubah ya. Ada Mengubah sangat baik ya. Ada hikmahnya. Ada negatifnya kita punya trauma yang nggak selesai. Ya. Apalagi abang kedua sampai sekarang dia Terlalu belum sangat selesai. busuk ya. Makanya sampai saat ini ada trust isu. Apa ya? Kayak perselingkuhan tuh bikin ke-trigger rasa benci ya. Dan ya itu dari Februari itu kita punya titik ikhlas kayak ya udah ikhlasin, selesain, lepas. Kalau misalnya emang mau berkomunikasi silahkan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Toh gue kemarin hidup juga nggak pakai biaya dia walaupun kadang-kadang ada tetangga kayak Aul, saya kan ketemu bapak kamu tuh lagi di proyek di ini ya sehat ya pak si bapak ya sehat tapi sekarang perutnya udah buncit tahu berarti banyak duit itu iya dia mah proyeknya di mana-mana kamu nggak minta duit sama si bapak
kita dapat yang porsi yang ikhlas yang kita banyak bersyukur aja lah Kak. Iya. Itu dan alhamdulillah ya kalau ditanya sekarang happy, alhamdulillah happy sama keadaan apapun. Orang bilang aul kapitalis lah, aul penyuka uang lah, atau aul si tukang kerja segala hal nggak bisa Aul yang gila uang. iya gila uang nggak apa-apa, terima dengan apa adanya, karena kalau lu belum ngerasain di titik gua saat Iya. itu lu nggak bakal bisa ngomong. Iya. Dan gak akan sekuat Aul ya. Dan gak akan sekuat Aul yang sekarang ya. Iya bener. Hebat ya sekarang ya Aul ini. Aul yang hebat. Aul yang dulu mana? Ya perusahaannya makin gede katanya. Insya Allah doain aja ya yang terbaik ya. Iya. Gak boleh yang namanya menyimpan kebencian. Ya kali baik gua nikah dia kasih 2M gua. Ya amin. Kan gak ada yang tahu ya. Mungkin tiba-tiba lu Tiba-tiba gua balikan jadi kan? miliarder Nah, aja, itu dia. Tiba-tiba gua nggak perlu kerja 8 job sehari, dapat side job. Nah itu dia. Kita serahkan aja ke Allah. Iya. Kan semua ini udah pernah dicobain ya, realisasi kehidupan. Kalau kata skater yang ini bilang Aul versi dulu tuh Aul yang Sangat menyeramkan. tidak tahu rasa empati sama diri sendiri. Tidak punya rasa empati sama diri sendiri. Dulu tuh kayak bener-bener bisa 24 jam kerja, 24 jam bisa. Saat itu banyak saksinya, banyak sekali saksinya. Keluarga apalagi bisa 3 hari gak tidur. Untuk apa? Kerja 3 hari gak tidur. Orang berpikir itu gak logis, tapi bagi gue itu logis. Bagi saat itu logis, karena apa? Waktu tidur itu terbuang sia-sia. Kalau misalnya itu bisa dicari juga, cari uang, dapat uang. Wah, itu kan Aul yang dulu tapi itu ya. Aul yang sakit, Aul yang masih menjadi orang gila ini intinya mah. itu Aul Yang belum ditangani sama psikolog. Udah intinya itu. terus hipnoterapi itu rekomendasi banget untuk Iya. orang-orang yang mau Siapa yang mau dihipno langsung datang ke psikolog. Hah? minta rujukan, dia gratis kok di awal. Iya benar, betul. Dan yang datang ke psikolog tuh nggak semua orang gila kok. Bener. Jujur nggak semua orang Kita gila. cuma curhat. Iya, Kita psikolog cuma- tuh bisa nanganin dengan baik. Intinya jangan datang ke teman karena teman bisa menyakitkan. Udah kayak Apa ya? udah muak aja gitu. Kan kamu kayak udah nggak penting gitu loh, udah nggak peduli. Kayak Lu lu siapa ada nggak ada gitu? juga bodo amat, gue berjalan hidupku jalan. Iya. Ada apa ya, satu titik kayak ngerasa kayak ditampar banget, ya tampar banget. Kan jatuhnya ini putus silaturahmi ya ke ayah kandung. Gue masuk satu kajian masjid tentang amalan dan dosa anak orang tua. Itu tuh yang bikin tamparan kayak gue salah kali ya melakukan hal itu. Tapi pikir-pikir lagi, ada kok orang tua yang melakukan. Iya. Dan gue ngomong itu langsung ke ustadznya. Gue ngomong kayak, saya nggak dikasih daftar atau tahu segala apa. Oh, dia memvalidasi kalau rasa sakit gue ini tidak bisa dibenarkan sebenarnya, tapi tidak bisa Iya kan. dia akan juga. Karena apa? Yang tersakit itu bukan ayah, bukan anak ke ayah, tapi ayah ke anak. Ternyata oh iya, yang penting doain aja. Setiap sujud gue mendoakan bapak gue, semoga dia rezekinya makin lancar. Jadi yang terbaik ya. Iya, terus semoga apa sehat aja. Soalnya satu yang gue Sekarang podcast dari SMK, makanya kalau orang bilang tepuk tangan buat Aul. itu sebenarnya janggal ya. Gak janggal sih, Oh mungkin gak janggal sih. soalnya gue Jujur ya, gak janggal. gue mikir itu kayak janggal, kayak gue nggak bisa nikmatin itu.
sebenarnya tuh bisa menikmati hidup sih. Menurut gua bilang Tapi gua dengerin emang motor. terlalu Motor, gila aja terlalu. gitu, terlalu kayak nggak mau balik nih kalau yang sebelumnya gitu. Masih ada traumanya sih, kelihatan sih masih ada traumanya. Nggak mau kelihatan kok, jujur kelihatan masih ada traumanya. Ya udah balik lagi juga, trauma nggak bisa dihilangin. Mau lari sejauh manapun juga nggak akan bisa. Trauma bakalan ikut, bakalan kayak lu mau kemana gitu, lu nggak akan bisa lari gitu, nggak akan bisa. Benar. Susah hilang. Mau tidur pun juga gitu, aku di sini Aul. Terus ada pola 8 tahun yang gue lakuin after. Oh, biar nggak ke distract semuanya ya. Bener. Jadinya tuh si buku-buku apapun, random buku apapun gue baca, abis itu bakal jadi kayak mimpi terulang gitu. Jadinya sampai sekarang tuh gue bisa bikin anggur mimpi gue sendiri. Gue nggak tahu itu apa ya, gue nggak tahu, tapi gue bisa bikin anggur mimpi gue sendiri. Sumpah. Apa mimpinya? Gue tadi bilang aja gue bikin alur. Gue itu aneh banget sih. Gue lagi baca tentang Choi Man Sang gitu, buku translatan Korea Indo. Dia tentang si perempuan kembali lagi ke 10 tahun sebelum dia pernikahan. Dan gue sebagai tokoh utama situ, gue bikin gue itu gila sih. Kalau gue cerita ke temen gue nih, itu gila sih, lu bisa bioskop semua alurnya gitu. Jadi itu bertahun. Sampai mimpi ya. Iya, Masya Allah banget ya. gilanya udah sampai mimpi kalau kata Sampai temen mimpi, gue. jujur. Butuh panggil. Bakal- Butuh sih, jujur. butuh. Butuh balik lagi sih. Selama 3 bulan psikolog tuh kurang sih menurut saya pun kurang ya. Butuh balik lagi sih, jujur. Bakal sana. Gue butuh temen curhat yang lebih deep gitu loh. Iya, yang lebih dalam, jujur. Iya. Butuh sih. Butuh gue. Lakuin, jujur lakuin. Demi kebaikan. Kayak ada rasa kehilangan gitu kan, gue bilang tadi Iya. abang gue mau nikahin. Gue tuh ada rasa kehilangan. Ada rasa gue takut ada- lagi. Iya, gue Takutnya muncul lagi nih gitu. benernya tuh kayak bukan takut biasa, pikir kayak gue bisa 1 jam sekali tuh ngecek ke kamar dia gitu loh, atau enggak gue apa ya bang gimana gini dia udah makan gini kayak takut aja lah, kayak takut ditinggal orang gitu. gue kan bilang Dia bukan keluarga. yang penting jangan abang gue dan mama gue. Ya karena kan udah kehilangan 1 orang nih, gak mungkin dong mau kehilangan lagi, ngerti ya. Gue tuh kayak udah jatuh bangun, Jatuh bangun bareng-bareng. terus bangun pelan-pelan berdarah tuh kita berperan. Emak gue jadi ART, abang gue kerja segala hal, abang gue jadi cleaning service segala hal, abang gue gaji di mereka berapa, tukang apa jadi apa bersihin lah. Intinya gue ketemu lu, Dia bareng-bareng. iya, tapi balik lagi dia udah punya keluarga, nggak bisa. Emang gak bisa. Iya. Gak bisa egois juga. Iya, soalnya di rumah sekarang gue seakan-akan Oke. Sudah selesai ya? Sudah selesai ya sesi cerita kita. Ada yang ingin diceritakan lagi, kawan? udah selesai, udah lega, udah yang rasa kehilangan kan pasti ada ya, semua orang berproses, semua orang Ya, tapi kan gak mungkin ada di fase itu terus ya. Kita kan harus bangkit ya. kita harus Gak mungkin kan? menerima. Kita dibawa terus gak mungkin. Pasti ada kayak, ayo kita harus bangkit gitu. Jujur hebat sih. Penerimaan. Iya. Harus punya penerimaan. Intinya keikhlasan itu nomor 1. Benar. Ikhlas, terus penerimaan diri dulu Iya. sih. Dia mencintai diri sendiri ya sih. Lu peluk dulu Iya. diri Dia lu. mencintai diri sendiri. Iya. Jangan terus mencintai